Shalom, salam satu tubuh Kristus, saudaraku terkasih di dalam Tuhan. Shalom Indonesiaku yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Bagaimana kabar saudaraku terkasih? Saya senantiasa berdoa. Seluruh saudaraku terkasih pencinta channel YouTube Free Friend Muhammad Paulus N. Tambunan, dan seluruh saudaraku seiman, dan juga saudaraku sebangsa dan setanah air Indonesia, semuanya aman dalam perlindungan Tuhan. Dan kasih Tuhan senantiasa tercurah atas setiap kita. Beberapa hari lamanya kita tidak berjumpa. Saya tidak bisa membuat video dan melakukan pemostingan video baru karena saya sedang berada di Provinsi Lampung. Di dalam Provinsi Lampung dengan jadwal misi dan penginjilan yang cukup padat untuk bertemu dengan banyak keluarga, menyaksikan Tuhan Yesus kepada mereka dan menyatakan kuasa dan mukjizatnya. Dan juga saya sedang terus berjuang, berusaha untuk menyelesaikan tugas tanggung jawab yang saya harus selesaikan di Provinsi Lampung ini. Terima kasih untuk seluruh saudaraku terkasih, pencinta channel YouTube Free Friend Muhammad Paulus N. Tambunan, yang senantiasa mendukung pelayanan misi penginjilan dan juga pertumbuhan channel YouTube ini melalui doa saudara, dan juga subscribe, like, share, dan tentunya komen di channel YouTube saya. Dan untuk setiap saudaraku terkasih yang senantiasa mendukung dana dengan persembahan misi penginjilan Anda ke rekening misi penginjilan yang saya bagikan di line deskripsi, saya selalu berdoa buat saudaraku terkasih, Tuhan Yesus semakin memberkati, karena bersama kita bisa menuai Indonesia Raya. Karena tidak mungkin satu orang saja mampu mengerjakan semuanya. Kita punya karunia demi karunia yang berbeda, dan kita juga punya bagian demi bagian yang berbeda. Dan saya yakin dan percaya bahwa setiap kita senantiasa menyadari bahwa kita adalah satu tubuh Kristus. Karunia demi karunia, bagian demi bagian, di saat dipersatukan di dalam kasih itu akan menjadi berkat bagi banyak orang, berkat bagi pemberitaan Injil, berkat bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Baik saudaraku terkasih dalam Tuhan, beberapa hari ini Provinsi Lampung khususnya, mulai hari Minggu sore diguyur hujan yang sangat deras sekali. Jika Anda menyaksikan berita di beberapa kabupaten di Provinsi Lampung sedang mengalami musibah banjir. Yang paling parah Lampung Selatan dan juga Kabupaten Pesawaran. Banjir bandang, banjir yang begitu luas melanda beberapa daerah. Dan di Lampung Tengah juga, bahkan di kota metro, sungai-sungai meluap. Semua karena hujan deras dan air sudah tidak terserap dengan lingkungan dan juga keadaan alam. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, jika kita melihat kalender masa dari awal penciptaan yang Tuhan lakukan sampai dengan hari ini, dunia sudah semakin tua. Jadi kesudahan segala sesuatu itu sepertinya sudah dekat banget. Pertanyaan saya, sudah siap belum menanti akhir dari segala sesuatu itu? Saya secara pribadi dan seluruh jemaat senantiasa bersiap untuk menyambut akhir zaman itu. Karena akhir dari zaman, akhir dari kehidupan setiap kita adalah permulaan kehidupan kekal. Di saat kita tetap hidup menjadi orang-orang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Firman Tuhan yang tertulis di dalam surat Petrus yang pertama, pasal yang keempat, mulai ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11, dengan judul perikop adalah hidup orang Kristen berkata begini, saudaraku terkasih. Saya rindu Anda juga boleh membuka Alkitab Anda, kita baca bersama-sama. 1 Petrus pasal yang keempat, mulai ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Beginilah firman Tuhan berkata, hidup orang Kristen, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa.
berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Ayat 10 dikatakan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ayat yang ke-11 dikatakan, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Supaya Allah, perhatikan baik-baik, dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus ialah yang empunya. Perhatikan, ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, hidup orang Kristen harus penuh dengan kesadaran. Hidup orang Kristen harus menyadari bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kita harus mampu membaca perkembangan zaman. Kita harus mampu membaca kisah kehidupan dari masa penciptaan sampai dengan hari ini. Dunia sudah semakin tua. Hari kerja sudah hampir habis. Dan sebentar lagi akan masuk pada hari pemberhentian Tuhan, di mana segala sesuatunya sudah selesai. Orang-orang percaya akan mengalami rapture atau pengangkatan. Orang-orang yang bertahan, yang ditinggalkan dari masa pengangkatan, mereka yang bertahan sampai dengan kesudahannya akan menikmati kemuliaan. Bahkan orang-orang yang gigih memberitakan Injil, yang sampai mati martir, akan mendapat kemuliaan. Seperti yang tertulis dalam Wahyu 20 ayat 4. Dia akan memerintah bersama Tuhan, dibangkitkan pada kebangkitan yang pertama. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, hari ini saya mau katakan bahwa kita harus menjadi pribadi yang penuh dengan ketenangan dan penguasaan diri dalam menghadapi segala sesuatu pergumulan kita. Menghadapi keadaan dunia, jangan takut dan tawar hati. Dan kita harus terus menjadi pelayan melayani, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Tapi dari semua hal yang harus kita lakukan, yang terutama adalah kasih, saudaraku. Kasih. Kasih itu melayani, kasih itu memberi, bahkan memberi tumpangan dikatakan. Tapi di saat kita memberi tumpangan kepada orang-orang yang susah, orang-orang yang kecil, orang-orang yang hina, orang-orang yang kelaparan, orang-orang yang tidak punya tempat tinggal, seperti yang tertulis dalam Matius pasal yang ke-25 mulai ayat yang ke-34. Bagaimana penghakiman di akhir zaman itu dinyatakan, kita akan dipisahkan sebagai domba dan juga ada yang sebagai kambing. Anda kambing atau domba, itu pilihan Anda. Saya memilih menjadi domba, memberi tumpangan kepada semua orang tanpa sungut-sungut bagi mereka yang berkesusahan, yang membutuhkan tumpangan, siapapun mereka. Saya mau katakan, di saat Anda belum menjadi orang yang diberkati dalam keuangan, Anda masih punya sepeda motor, seringkali orang tidak pelit nebengin orang lain pulang gereja, mau berangkat gereja. Anda punya mobil Avanza, tidak pelit untuk nebengin. Tapi di saat mobil Anda sudah ganti menjadi Alphard, banyak orang yang pelit nebengin orang lain karena merasa mobilnya terlalu mewah untuk orang yang berkekurangan, untuk orang yang hina. Anda sudah kehilangan kasih. Anda sudah tidak hidup di dalam kasih. Dan Anda harus berhati-hati. Seharusnya semakin diberkati, Anda semakin limpah dengan kasih. Semakin Anda diberkati, Anda semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Dan Anda akan senantiasa penuh dengan sukacita dalam melayani, dalam memberi. Memberi apapun itu, sampai dengan memberi tumpangan sekalipun. Jika rumah Anda harus menjadi tempat tinggal bagi orang lain yang berkesusahan. Ini indah sekali saudaraku, pada bagian firman ini kita diingatkan. Sungut-sungut itu mendatangkan kebinasaan. Sungut-sungut itu mendatangkan murka Allah. Ingat perjalanan umat Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Karena sungut-sungutnya umat Israel, maka mereka dibinasakan di padang gurun. Waktu yang seharusnya pendek dibuat 40 tahun. Dan mereka binasa semuanya di padang gurun. Sungut-sungut itu menolak untuk menyatakan kasih. Sungut-sungut itu memberontak kepada kehendak Allah. Sungut-sungut itu bukan karakter orang Kristen. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, mari kita nyatakan terus kasih itu sesuai dengan karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Dan jika ada di antara kita yang berbicara satu sama lain, baiklah kita berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman.
menyampaikan kebenaran dimanapun kita berada. Jangan yang lain. Dan jika kita melayanilah bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, segala sesuatu yang kita kerjakan, jika itu mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan, Tuhan akan disukakan. Karena ingat, dialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai dengan selama-lamanya. Kita tidak punya kemuliaan apapun kalau Tuhan tidak berikan kemuliaan itu kepada kita, saudaraku. Kita tidak punya kuasa apapun kalau Dia, Tuhan itu, tidak memberikan kuasa itu kepada kita. Jadi, untuk menjadi punya kuasa, untuk menjadi punya kekuatan, untuk bisa melayani dalam kasih, dan terus hidup dalam sukacita, kita harus bergaul karib dengan Tuhan. Karena kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kita harus tenang, penuh dengan penguasaan diri seperti Amsal 16 ayat 32 yang selalu saya sampaikan, menjadi dasar daripada peperangan rohani. Dan kita harus, saudaraku, benar-benar hidup di dalam kasih itu. Terus bergaul karib dan nyatakan kasih, jangan pernah lelah. Karena warna kekristenanmu ditentukan oleh kehidupanmu. Warna kekristenanmu ditentukan oleh apa yang dilihat orang dalam kehidupanmu. Sudahkah kita melayani? Sudahkah kita menjadi berkat? Kalau belum, berjuang. Kalau belum bisa, bangkit. Ingat, keselamatan hanya di dalam Yesus. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Untuk itu, mari kita bangkit. Kalau hari-hari yang lalu kita tidak tenang, hari ini tenang. Kalau hari-hari yang lalu kita belum bisa punya penguasaan diri, hari ini kita punya penguasaan diri. Kalau hari-hari yang lalu kita kurang dalam hal berdoa, hari ini kita berdoa. Dan kita bangkit dalam doa. Kita jadi raja walinya Tuhan untuk terbang tinggi. Nggak lagi makan bangkai, karena raja wali tidak ada yang makan bangkai. Tapi kita terbang tinggi untuk menikmati makanan yang adalah target yang selalu segar, bergerak cepat. Kita tangkap, dapat di dalam nama Tuhan Yesus. Tetap semangat. Ingat, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Apa yang bisa kita lakukan hari ini? Lakukan. Untuk orang-orang yang kita kasihi, untuk pelayanan, untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terus bangkit. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hamba mengucap syukur untuk firman singkat yang hamba-Mu sudah sampaikan bagi saudaraku pendengar setia, pecinta channel YouTube Reframe Muhammad Paulus N. Tambunan, dan juga untuk seluruh jemaat Tuhan Kebangkitan Hidup Ministry, baik GKRI Kebangkitan Hidup, juga PDO Kebangkitan Hidup. Kami semua, Tuhan, memohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami. Kami semua mohon ampun atas segala pemberontakan kami. Kami semua mohon ampun atas segala kesombongan dan keangkuhan kami. Kami juga mohon ampun atas segala ketidaktenangan kami. Mulai saat ini kami mau bersepakat. Kami mohon ampun atas dosa pelanggaran kami. Dan kami terima pengampunan daripada Tuhan. Kami mau hidup tenang. Kami mau hidup berdoa. Kami mau hidup melayani. Kami mau hidup dengan sukacita. Tidak ada sungut-sungut. Apapun yang kami kerjakan, segala sesuatu yang bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Dan kami terima berkat yang baru. Kami terima kekuatan yang baru. Kami terima sukacita yang baru. Dan kami diberkati dan dilimpahi oleh kasih karunia dan kemurahan bagi Tuhan. Dan daripada Tuhan semuanya kami terima. Dan segala hormat kemuliaan kami kembalikan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, Raja kami, Juru Selamat kami. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saudara terkasih, sekali lagi terima kasih untuk setiap dukungan Anda di channel YouTube Reframe Muhammad Paulus N. Tambunan. Terus bagikan, terus sharingkan, terus komen, terus like, terus share. Terus yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe. Salam kemenangan, salam satu tubuh Kristus. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Jangan lelah dan jangan pernah menyerah. Bangkitlah. Tuhan Yesus semakin memberkati. Shalom.